warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Zaina dengan NIM 150-362-0027. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi dan media pembelajaran serta analisis sintaks yang cocok digunakan pada kompetensi dasar menganalisa estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan juga jembatan dalam penerapannya kepada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada pembelajaran, di mana pembahasannya itu mengenai pengertian pembelajaran serta unsur dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu ada mata pelajaran, yang nantinya saya akan membahas mengenai pengertian dari mata pelajaran terkait beserta kompetensi dasar yang saya pilih. Yang ketiga yaitu ada model pembelajaran, di mana saya akan membahas mengenai model pembelajaran yang diterapkan serta implementasi dan juga kombinasi dari pembelajaran. Dan yang keempat yaitu ada sintaks pembelajaran, yaitu yang akan saya bahas mengenai sintaks pembelajaran yang diterapkan dari model pembelajaran yang dipilih. Nah, selanjutnya yang pertama ini saya akan sedikit membahas mengenai pembelajaran, di mana pembelajaran itu merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Di dalam pembelajaran tersebut terdapat berbagai macam unsur pembelajaran yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, unsur pembelajarannya saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pelajaran, yang ketiga ada media pembelajaran, dan yang keempat yaitu ada evaluasi. Nah, di mana evaluasi pembelajaran ini, seorang pendidik dapat mengetahui apakah media pembelajaran, materi pelajaran, serta model pembelajaran yang telah diterapkan kepada peserta didiknya dapat menunjang pembelajaran peserta didiknya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Estimasi biaya konstruksi adalah perkiraan biaya pekerjaan atau kegiatan yang berdasarkan kepada berbagai komponen konstruksinya. Misalkan estimasi dari biaya konstruksi gedung yang merupakan jumlah biaya untuk komponen-komponennya seperti fondasi, pekerjaan struktur betonnya yaitu seperti kolom dan juga balok, plafon, lantai, dan juga kelengkapan lainnya. Nah, di sini kompetensi dasar yang saya pilih yaitu menganalisa estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan juga jembatan. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang saya terapkan atau yang saya pilih yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Jadi, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menjadikan peserta didik itu sebagai subjek utama atau pusat pembelajaran dengan menitikberatkan ke dalam proses belajar tersebut untuk mendapatkan hasil suatu produk, sehingga nantinya si peserta didik itu dapat berperan aktif, kreatif, serta inovatif dalam pembuatan karya tersebut dan menggali kemampuan berpikir kritisnya. Nah, selanjutnya ini ada model pembelajaran example dan non-example yang termasuk ke dalam model pembelajaran project based learning. Kenapa saya memilih ini? Karena menurut saya model pembelajaran example dan non-example ini merupakan suatu model pembelajaran dengan menggunakan gambar-gambar nyata sebagai awalan dalam mengumpulkan dan memusatkan pengetahuan baru yang berdasarkan kepada pengalaman si peserta didiknya dalam beraktivitas secara nyata atau konkret. Nah, model pembelajaran ini tuh bisa berupa pembelajaran yang dilakukan dengan mempresentasikan, memberikan pertanyaan, serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik untuk lebih terampil dalam memecahkan suatu masalah. Nah, implementasi pembelajaran dari model pembelajaran Project Based Learning ini yaitu media pembelajaran digunakan berupa media market dan media gambar untuk mendorong kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan yang terkandung dalam contoh media gambar atau contoh media marketnya. Nah, untuk memahami bagaimana sih cara menganalisa suatu pekerjaan konstruksi. Menganalisa di sini itu maksudnya adalah menganalisa biaya estimasi suatu pekerjaan konstruksi. Karena kan suatu pekerjaan konstruksi itu kan akan membutuhkan biaya. Jadi, si peserta didik dapat mengetahui atau dapat bisa menganalisa estimasi biaya yang akan dikeluarkannya. Nah, selanjutnya yaitu ada kombinasi dari model pembelajaran Project Based Learning dengan model pembelajaran TPS atau Think, Pair, and Share. Nah, Think di sini itu maksudnya berpikir, Pair-nya yaitu berpasangan, dan S-nya yaitu share atau berbagi. Di mana Think, Pair, Share ini yang mengutamakan peserta didik sebagai center learning-nya. Jadi total dari TPS ini 33%, 33%, dan 33% yaitu total 99% yang mengutamakan tadi peserta didiknya. Jadi 99% ini yaitu dari peserta didiknya. Nah, 1%-nya yaitu dari pendidik.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai sintaks dari model pembelajaran yang diterapkan. Nah, yang pertama yaitu ada menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik, di mana aktivitas pendidiknya yaitu pendidik menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari materi yang telah disampaikan. Selanjutnya pendidik juga memberikan tugas yang nantinya tugas tersebut itu eh, dibentuk suatu kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, respon dari peserta didiknya, yaitu peserta didik menerima penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang telah dipaparkan oleh si pendidik ini. Selanjutnya, peserta didik juga aktif untuk membentuk suatu kelompok belajar yang nantinya akan membantu proses kegiatan belajar dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, yaitu tadi berupa proyek. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, mengorganisasikan si peserta didik ini ke dalam kelompok belajar. Jadi di sini peran dari pendidiknya yaitu pendidik memastikan dan membantu mengorganisasikan setiap anggota kelompok untuk mengerti dan memahami tugasnya masing-masing di setiap kelompoknya. Nah, selanjutnya si respon dari peserta didiknya yaitu peserta didik berdiskusi untuk membagikan tugas setiap anggota kelompoknya untuk mencari bahan serta data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kegiatannya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi, aktivitas dari pendidik ini yaitu pendidik mendorong semangat dan membimbing peserta didiknya untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Nah, pendidik juga memantau keterlibatan setiap peserta didiknya dalam proses pemecahan masalah. Nah, respon dari peserta didiknya yaitu peserta didik melakukan penyelidikan untuk mencari referensi media market atau media gambar, data dan juga sumber yang akan dijadikan bahan diskusinya. Nah, peserta didik juga aktif nih bertanya kepada pendidiknya ataupun aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek masalah yang diberikannya. Nah, selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu ada pengembangan serta menyajikan hasil karya. Nah, di sini peran dari pendidiknya yaitu pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karyanya. Tadi karyanya itu bisa berupa media market atau berupa media gambar. Nah, terus pendidik juga membantu untuk merencanakan laporan hasil analisa estimasi biaya untuk merencanakan konstruksi tersebut. Nah, respon dari peserta didik ini secara berkelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil atau karya tersebut dan menyajikan karya tersebut beserta laporan analisa biaya konstruksinya. Selanjutnya yaitu kegiatannya menganalisa dan mengevaluasi. Nah, peran dari pendidik ini yaitu pendidik mengevaluasi hasil karya dari peserta didik mengenai karya buatan dari masing-masing kelompoknya. Nah, pendidik juga mendorong setiap kelompok untuk memberikan masukan serta penghargaan atas hasil karya yang telah dibuat oleh kelompok lain, juga analisa laporan keuangan atau laporan estimasi biayanya. Nah, respon dari peserta didiknya, setiap kelompok memberikan apresiasi atas presentasi dari kelompok lain. Selanjutnya, peserta didik juga memberikan masukan kepada setiap kelompoknya agar pembelajaran ke depannya lebih menjadi baik lagi. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya menurut saya, model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran project based learning ditujukan untuk peserta didik dapat lebih berpikir kritis dan juga berpikir kreatif dalam membuat sebuah karya atau hasil produk. Nah, hasil produk itu tadi kan bisa berupa market ataupun berupa media gambar. Setelah itu, dari pembuatan karya tersebut, peserta didik analisa laporan keuangan atau analisa estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah konstruksi. Nah, model pembelajaran ini juga sangat berkaitan dengan erat dengan pembelajaran abad ke-21 yaitu 4C. Nah, 4C ini di sini yaitu ada critical thinking, kreatif, communication, dan kolaborasi. Mungkin sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.